Oke, berikutnya kita bisa mulai mengisikan data karyawan ya. Ini kosong, tapi buka pengisian tidak dilakukan di sini. Ini hanya untuk list karyawan, di mana untuk mengisi dan kita mau menuju tab karyawannya dengan cepat atau modul karyawannya, kita bisa mengklik di sebelah kiri ini. Ya, kita bisa isikan nomor induknya, misalnya nomor induknya isikan di sini. Kemudian diisikan nama, ya, nama. Jika tidak ada nama tengah, tinggal nama akhirnya. Kemudian jenis kelaminnya kita pilih, laki-laki atau perempuan. Tempat tanggal lahir. 9 Jan misalnya 97 ya. Perhatikan untuk pengisian tanggal di sini formatnya harus format tanggal. Jadi tadi saya ngetiknya 9 Jan 97. Perhatikan di sini angkanya adalah 9 Januari 97 tapi terbalik karena itu yang dibaca sebagai format tanggal. Kalau kita ketikkan 9 Januari 97 ini adalah format teks. Perhatikan di sini, dia tidak terbaca sebagai format tanggal. Bandingkan lagi dengan yang semula, ya ini adalah format tanggal. Oke, jadi itu nanti akan format tanggal itu penting karena sebagai acuan terhadap apakah itu di laporan tanggal lahir karyawan, tanggal masuk, dan lain-lain. Itu sebagai referensi harus format tanggal agar bisa dibaca. Ini saya lanjutkan, misalnya tempat lahirnya Bogor, statusnya, ya. Kemudian pasangan jika ada diisikan di sini, nomor identitas, KTP diisikan, NPWP, SIM, paspor, alamat diisikan di sini, ya. Provinsi, kode pos, telepon, email, kemudian catatan lain-lain jika ada. Ya. Jadi ini identitas diri basic ya, karena ini kan bukan aplikasi database tapi aplikasi payroll. Jadi ini data basic yang diperlukan di perhitungan payroll ataupun nanti yang muncul di slip gaji. Setelah itu perhatikan di sini ini ada 12 kolom ya, sudah dari Januari hingga Desember. Teman-teman bisa melakukan perencanaan atau pengisian setiap pada transaksi pembayaran payroll. Perencanaan itu ya diisikan dulu semua 12 bulan, perkiraan berapa, nanti jadi bisa dilihat di dashboard atau di profil payroll karyawan untuk karyawan ini kira-kira totalnya dalam 1 tahun akan menghabiskan anggaran berapa. Oke, di sini kita masuk ke tanggal bergabung, misalnya 1 Juni 2016. Misal ya. Perhatikan lagi formatnya masih tanggal resign karena belum resign. Status karyawan kita misalnya memilih tetap atau tidak tetap. Ini adalah data pada saat bergabung ya. Kalau ini adalah data pada saat bekerja di tahun yang di-set tadi misalnya 2024. Jadi bisa mungkin ada perubahan. Departemen logistik, jabatannya misalnya staff, golongan gajinya misalnya grade 1, keterangan gajinya bisa diisi, isinya adalah naik atau tetap, ya, tapi ini kan karena di awal jadi belum ada diisi, tapi nanti kalau misalnya di pertengahan ada kenaikan gaji bisa dipilih itu naik untuk datanya. Kemudian penerimaan gaji, ini bisa harian, mingguan, bulanan, jumlah tanggungan teman-teman PPh digabung ya atau tidak. Ini opsional ya. Ini sifatnya opsional. Oke, setelah itu kita bisa mulai memilih kategori gajinya, ya besaran gajinya. Misalnya kita masukkan di sini gaji pokok. Status gaji pokok nilainya adalah tetap. Ya. Kemudian kita masukkan tunjangan makan. Kalau hitungannya adalah hari, maka kita bisa masukkan ini harian. Kemudian tunjangan apalagi? BPJS Kesehatan P. Ini kita bisa masukkan misalnya berdasarkan persentase perhitungannya.
Kemudian di sini ada, ini saya masukkan lagi K, ya. Ini juga persentase. Ya. Ini apa bedanya P sama K di contoh ya? Di contoh ini P ini adalah tanggungan perusahaan, K adalah tanggungan karyawan, tapi ditambahkan di tunjangan untuk tidak mengurangi potongan di karyawan. Ya. Oke, kemudian sebelum ke bagian ke kanan kita selesaikan dulu setup di sininya ya. Di sini ada bagian parameternya, kemudian ada totalnya. Jadi di sini bukan angka gajinya berapa, tapi rate-nya berapa. Ya, kemudian di sini parameternya, dan perhatikan kalau yang warnanya hitam ini karena dia tetap adalah angkanya akan sama dengan angka yang diisikan di bagian rate. Tapi kalau misalnya harian atau persentase akan dikalikan dengan angka yang diisikan di sini. Oke, kemudian kita masuk ke potongan. Sama ya, jadi potongannya misal ada potongan BPJS Kesehatan bagian karyawan. Ini saya isikan satu saja dan sifatnya persentase. Oh, kemudian kalau misalnya ada iuran atau pinjaman tadi nilainya kita bisa isikan tetap di sini. Ya. Oke. Kemudian ini sudah diisi bagian gajinya, kita bisa masuk sekarang mulai men-set gaji bulan pertama. Isikan di atas ini misalnya tetap misalnya berubah departemen atau tetap sama logistik tapi mungkin jabatannya sekarang sudah supervisor. Ya. Kemudian golongan gaji nanti akan muncul otomatis. Kemudian keterangan gajinya kita isikan tetap di sini. Penerimaan bulanan, status pernikahan, misalnya sudah kawin. Kemudian PPh digabung, tidak. Nah, kemudian kita bisa isikan gajinya misalnya adalah 4 juta. Tunjangan makan per hari misalnya 50.000, karena ini kan harian. Jadi di sini 50.000. Nah, kemudian BPJS persentase ini berdasarkan angka apa? Misalnya berdasarkan angka gaji pokok, ya kita tulis saja di sini 4 juta, di sini 4 juta, ya. Rate ya di sini, ingat. Kemudian di sini kita bisa isikan tunjangan makan, misalnya Januari masuk kerjanya 25 hari, kita isikan 25 di sini. Nah, kemudian ada BPJS Kesehatan perusahaan dan karyawan. Di sini kita bisa isikan persentasenya. Kita bisa masuk ke tabel asuransi. Kesehatan 4% dan 1%. Kita masuk lagi daftar karyawan, ya. Yang perusahaan tadi 4%, yang karyawan 1%. Oke. Nah, nanti di sini akan muncul angkanya secara otomatis dan dihitung. Sehingga totalnya adalah sekian untuk gaji kotornya. Setelah itu untuk potongannya, tadi bagian karyawan rate-nya adalah dasarnya yang 4 juta tadi. Iuran koperasi karena tetap misalnya per bulan dipotong 100.000 untuk iuran koperasi. Ya. Nah, yang tetap seperti tadi tidak perlu diisi lagi. Nah, persentasenya tadi 1% untuk BPJS Kesehatan karyawan. Sehingga akan muncul angkanya seperti ini, total potongannya 140.000. Sehingga THP-nya adalah 5310. Ya. Kemudian tanggal pembayarannya misalnya setiap tanggal 26, kita tulis saja 26 Januari ini tahun 2024. Cara pembayarannya transfer. Kemudian tadi BCA-nya ya, ini bisa kita copy, kemudian paste di sini, spesial, atau diketik manual juga tidak apa-apa. Ini kebetulan saya belum menghapus data contohnya, ya. Jadi saya copy paste values di sini. Kemudian nomor kwitansi jika ada, status pembayaran. Ini kalau misalnya belum dibayarkan ya, jadi misalnya nanti mengisi untuk profile ke kanan, ini bisa diisi terutang. Tapi kalau sudah terbayar, kita pilih terbayar. Kemudian file slip gaji atau kwitansinya. Oke, ini gunanya untuk diisikan link terhadap slip gaji atau file kwitansinya. Karena ini belum ada yang dicetak, saya akan skip dulu, saya akan masuk ke berikutnya. Nanti saya akan kembali ke sini lagi. Kemudian
seperti sudah diinfokan sebelumnya, di sini untuk perhitungan pajaknya adalah manual, ya diisikan manual. Jadi tidak ada perhitungan otomatis. Jadi di sini bisa diisikan, misalnya acuannya adalah TER untuk 2024, kemudian nilai PPh terutangnya berapa, jadi dihitung dulu ya, misalnya TER-nya masuk golongan berapa, dihitung. Misalnya, ini contoh ya, bukan realnya ya, ini contoh. Dikali gaji kotornya, ya. Dikali gaji kotornya. Ini misal ya. Kemudian status pembayaran misalnya terbayar, tanggal store-nya tanggal berapa, misalnya 5 Februari 24. Kemudian file bukti potongnya, nah ini bisa ditaruh linknya di sini. Oke, sebelum ke mengisi selanjutnya, saya akan masuk dulu ke slip gaji. Jadi misal saya ambil slip gaji A5 tanpa tanda tangan. Di sini kita bisa pilih periodenya, ya. Kemudian tadi nama karyawan pertama. Nah, ini kita bisa print ya. Jadi ini saya print sebagai Adobe PDF. Oke, kemudian kita masuk ke file karyawan tadi, ya. Untuk slip gajinya, kita bisa coba linkkan tadi file yang sudah dicetak ke dokumen, ke file payroll ini. Caranya ada klik di sini, kemudian insert ya, insert link. Nah, di sini kita memilih foldernya terlebih dahulu. Oke, nah kita klik di sini. Nah, di sini ya sudah ada linknya. Di sini kan panjang, tapi biarin saja nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya kita klik ini, itu sudah akan membuka filenya secara otomatis. Ya, itu untuk pengisian di bagian data karyawan. Kemudian tadi hubungannya dengan perencanaan. Oh, untuk putih potong juga sama. Kita pilih filenya, ya kalau sudah bisa di scan dalam ini linknya bisa format filenya apakah PDF ataukah image ataupun apapun, nggak ada masalah di sini. Kemudian hubungannya dengan perencanaan. Misalnya kita ingin merencanakan penggajian. Nah, ini kita bisa copy di sini. Ya. Copy di sini ya. Biar tidak mengganggu formulanya. Langsung paste di sini. Kemudian ini juga sama, di copy. Paste di sini. Gaji juga sama, ini tinggal kita copy di sini. Kita paste ke kanan. Ya. Kemudian di sini kalau misalnya ada THR, kita masukkan dulu tunjangan THR, misalnya di bulan Maret dapat THR 4 juta. Jangan lupa di sini THR itu sifatnya tetap. Ya. Oke. Kemudian di sini juga sama, tunjangan makan, ini harinya anggap saja sama 25, jadi tinggal disesuaikan ya sesuai hari kerjanya. Kemudian di sini potongannya. Kemudian persentasenya. Kemudian di sini ya. Ini saya copy ke kanan, ininya sama, tapi anggap saja saya ininya terutang ya. Oke, saya masukkan ke kanan. PPh 21 anggap saja sama. Kemudian di sini juga sama, saya isikannya terutang. Ini ke kanan sampai bulan November ya. Nanti tinggal dihitung lagi untuk bulan akhir tahunnya. Oke, kalau kita di sini nanti kita akan bisa melihat profilnya di
laporan payroll. Jadi kita bisa memilih di kanan ini. Pilih namanya, nanti akan muncul profil gajinya. Jadi bisa dilihat selama setahun, gaji bisa diterima sekian, dan kemudian jadi berapa yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam 1 tahun tersebut, dan nanti kita bisa melihat secara totalnya di dashboard. Itu untuk pengisian data karyawan. Saya sekarang akan switch ke yang sudah ada isiannya karena sudah ada beberapa sampel di sana. Jadi teman-teman bisa mulai melihat bagaimana laporannya mengambil data dari isian data payroll-nya.